Halo guys, masih dengan Ayu Ting Ting yang akan diperiksa di pihak kepolisian. Pedangdut Ayu Ting Ting akan diperiksa pada Kamis 26 Agustus 2021 terkait laporan kasus dugaan perundungan dan penghinaan terhadap anaknya Bilqis. Dalam pemeriksaan pertama tersebut, Ayu Ting Ting diminta menyiapkan bukti-bukti untuk diperiksa lebih lanjut pihak kepolisian. Ayu melaporkan akun tersebut karena diduga telah melakukan penghinaan dan perundungan terhadap anak dan keluarga besarnya. Ayu telah melaporkan pemilik akun Gundik Empang ke Polda Metro Jaya pada Jumat lalu, dan pemilik akun yang bernama Kartika Damayanti alias KD bisa saja ditetapkan jadi tersangka jika pemeriksaan alat bukti dinyatakan lengkap dan dinyatakan melakukan tindakan perundungan. Sementara itu, pihak keluarga KD, terutama orang tua KD, didukung oleh PKB Jawa Timur untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kedua orang tua Ayu Ting Ting sampai mendatangi rumah keluarga KD di Bojonegoro, Jawa Timur. Aksi itu mendapat sorotan dari politisi dari PKB Jawa Timur lantaran membuat keluarga KD, khususnya orang tua KD, syok, yang membuat masyarakat kasihan pada orang tua KD yang tak tahu apa-apa malah dilabrak seperti itu. Lantas, apakah bisa orang tua Ayu Ting Ting atau ayah Rojak dilaporkan atas tindakannya itu? Menanggapi hal ini, pengacara kondang Hotman Paris ikut bicara. Hotman Paris menyebut orang tua Ayu Ting Ting bisa saja dilaporkan ke polisi jika melakukan hal ini. Tidak hanya diduga melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di tengah pandemi COVID-19, ayah Ojak dan Umi Kalsum juga dituding melakukan tindakan arogan. Keluarga haters tersebut bahkan mendapat dukungan dari salah satu partai politik untuk mengambil tindakan hukum. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengakui apa yang dilakukan orang tua Ayu Ting Ting cukup beresiko. Hotman menyebut ada banyak contoh kasus di mana orang yang sebenarnya jadi korban justru dijerat hukum karena salah mengambil tindakan. Begini penjelasannya. Contoh, ada orang yang berhutang, lalu pihak yang berpiutang maki-maki yang berhutang, disebut penipu segala macam dan ditaruh di medsos. Semula pihak yang berpiutang yang benar karena dia dirugikan, malah jadi terbalik. Malah si yang berpiutang dipidana. Sudah ada yang divonis di pengadilan bersalah, ungkap Hotman Paris. Terkait masalah orang tua Ayu Ting Ting, Hotman Paris belum dapat mengambil kesimpulan sebab ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh ayah Ojak dan Umi Kalsum di rumah orang tua haters itu. Mendatangi itu tidak salah, tapi waktu datang berbuat apa dan mengucapkan apa, itu yang jadi parameternya, kata Hotman Paris. Kalau ada kalimat yang sudah mengarah ke tindak pidana, bisa dilaporkan ke polisi, tergantung kalimatnya apa, ungkap pengacara kondang itu. Lalu nih guys, salah satu politisi PDIP, Dewi Tanjung, yang juga vokal membela keluarga KD, karena menurutnya orang tua Ayu Ting Ting itu arogan mendatangi rumah orang tua KD yang ada di Bojonegoro yang tak tahu apa-apa. Bahkan dia menyebut TKI itu pahlawan devisa, kalau artis tidak bisa disebut pahlawan. Nah teman-teman, kemunculannya kali ini ingin menyikapi ya video Nyai yang viral tentang Nyai mengkritisi sikap orang tua Ayu Ting Ting. Ya, mohon maaf ya sebelumnya, saya Dewi Tanjung itu bukan mau pansos, bukan mau terkenal. Ya, Nyai itu beberapa kali ya ada beberapa infotainment yang ingin wawancara, Nyai tolak. Karena saya itu bukan mau cari nama, bukan mau pansos. Nyai hanya mau membela orang kecil yang ditindas. Ya. Sikap orang tua Ayu Ting Ting yang melabrak orang tua Kartika Damayanti ke Bojonegoro itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi kedatangannya itu di masa PPKM. Nyai nih udah bawa surat lengkap, PCR, vaksin, surat dari RT RW dan surat kerja. Nggak bisa masuk Bandung. Ini orang tua Ayu Ting Ting datang ke Bojonegoro hanya ingin melabrak, itu bisa lolos di masa PPKM. Bukankah Bapak Presiden bilang tidak diperbolehkan berpergian?
di masa PPKM. Ada yang bilang, saya ke Sulawesi bisa aja lolos lewat mana? Ke Jambi juga lewat mana? Lewat udara kan? Yang Nyai bahas itu adalah lewat darat. Ya, bapaknya Ayu Ting Ting kan ke Bojonegoro pakai mobil. Lewat darat, bukan lewat udara. Emangnya di udara ada penyekatan? Kadang ada-ada aja mengeluarkan statement. Wajar orang tua Ayu Ting Ting membela cucunya, membela anaknya karena dibully. Wajar. Tapi sikapnya itu yang melabrak orang tua Kartika itu yang Nyai salahkan. Ya. Kenapa? Orang tua Kartika ini kan tidak tahu apa-apa. Orang tua si Kade ini nggak tahu apa-apa. Dia hanya orang kecil yang udah tua tinggal di kampung. Mungkin dia tidak mengikuti infotainment. Lalu dilabrak oleh orang kaya raya dari Depok ini. Itu yang Nyai kritisi. Apalagi dengan gayanya, kita kan bisa lihat ya di TV tuh atau di media sosial gayanya orang tua Ayu Ting Ting di saat datang ke rumah orang tua Kade. Sikapnya kan kelihatan gitu, tidak ada etika sopan santun, tidak ada adab sopan santun. Walaupun kita marah kalau kita bertamu, etika sopan santun itu dipakai. Ya, bukan main masuk begitu aja dengan tangan begini atau bertolak pinggang. Kita ini orang timur yang masih punya adab ketimuran yang dipakai walaupun lagi emosi. Jangan karena kita orang kaya raya dari Depok datang ke kampung sombong langsung begini dengan muka yang tidak bersahabat. Walaupun kita emosi, pakai juga logika dan hati kita. Yang kita temui ini orang tua yang gak tahu apa-apa. Apalagi si Kade ini kan udah dewasa. Secara hukum ya dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, bukan orang tuanya. Kan ada keluar statement dari orang tua Ayu Ting Ting. Kalau bisa orang tuanya dijadikan jaminan, kami akan jadikan jaminan untuk dipenjara. Hukum dari mana itu? Itu perkataan orang sombong. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum? Ya dia yang mempertanggungjawabkan, bukan orang tuanya. Apalagi orang tuanya yang nggak tahu apa-apa. Sampai sekarang dengar beritanya katanya orang tuanya si Kade ini sampai trauma, shock banget. Sampai Nyai punya planning, punya rencana apabila nanti selesai PPKM mungkin Nyai akan datang ke Bojonegoro. Kalau memang mau dilaporkan orang tua Ayu Ting Ting, Nyai akan backup. Nyai akan kerahkan tim advokasi Dewi Tanjung untuk membantu orang tua Kade apabila memang dia merasa tidak nyaman dengan sikapnya orang tua Ayu Ting Ting. Tapi sebaiknya ya diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya kenapa tidak gitu ya. Walaupun anaknya salah ya kan, tapi sikap orang tua Ayu Ting Ting jauh lebih salah, melakukan intimidasi gitu. Melabrak itu intimidasi, mengancam itu ada pasalnya dan itu melanggar hukum ya. Dan sedangkan si sikap yang dilakukan oleh si Kade juga itu melanggar hukum. Nyai tidak membenarkan sikapnya Kade yang membuli anaknya Ayu Ting Ting. Nyai juga nggak membenarkan gitu ya. Karena membuli anak kecil itu tidak boleh gitu loh. Apalagi kita seorang perempuan gitu ya. Nah, kalau boleh dibandingkan antara Ayu Ting Ting dan Kade, mungkin TKI itu punya jasa besar untuk negara ini. Ya. Artis memang dia punya peranan juga di dunia seni. Tapi ya, artis ini tidak disebut pahlawan devisa negara. Kenapa? Artis dibayar, bekerja bayar pajak. Ya. Sedangkan TKI itu disebut pahlawan devisa dan membantu menambah devisa negara. Dari apa? Ya. Dari remitansi. Apa itu remitansi? TKI itu ada di luar negeri, lalu mereka melakukan pengiriman uang ke dalam negeri. Itulah remitansi. Ya, jadi TKI mengirimkan uang ke dalam negeri, itu namanya remitansi. Ya. Nah, kenapa kita bisa bilang TKI itu punya peranan besar pada devisa negara? Bayangkan yang berangkat ke luar negeri itu jutaan banyaknya. 1 juta TKI aja yang melakukan pengiriman uang
ke dalam negeri itu menambah devisa negara. Itunya terjadi remitansi tadi, ya. Nah, makanya katanya bilang kepada kalian yang bekerja di luar negeri, pada para TKI, TKW, bekerjalah dengan baik dan semoga kalian semua mendapat majikan yang baik, ya kan? Kalian sukses di negeri orang dan kalian juga termasuk sebagai pahlawan devisa. Bekerjalah dengan baik, jaga kesehatan kalian di sana agar nanti pulang ke Indonesia kalian bisa lebih membahagiakan keluarga di Indonesia. Ya, salam sayang Nyai untuk para TKI, TKW yang ada di luar negeri. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.